lebih dikenal dengan sebutan Hindia Belanda. Negaraku Indonesia pernah dijajah oleh 3 negara, Belanda, Jepang, dan juga Inggris. Setelah lamanya penjajahan Belanda, mengikuti aturan-aturan Belanda, pemerintahan Belanda, akhirnya Jepang pun menyusul ikut ke Indonesia. Jepang datang di Indonesia pada tanggal 1 Maret 1942. Aku masih ingat sekali kedatangan Jepang ke Indonesia. Jepang datang ke Indonesia sama persisnya dengan Belanda, ingin menguasai pemerintahan Indonesia, mengambil alih semua hak-hak Indonesia. Akhirnya keinginan mereka pun terwujud. Setelah 7 hari kedatangan mereka di Indonesia, tepat tanggal 8 Maret 1942, Jepang berhasil menguasai pemerintahan Indonesia. Setelah lamanya mengikuti pemerintahan Jepang, mengikuti aturan-aturan yang Jepang berikan kepada rakyat Indonesia, akhirnya tiba juga saatnya di mana negaraku Indonesia akan segera merdeka dari masa penjajahan. Pada waktu itu, tanggal 6 Agustus 1945, negara Jepang dibom oleh sekutu Amerika pada waktu itu di daerah Nagasaki. Kemudian disusul lagi, dibom lagi oleh Amerika negara Jepang pada tanggal 9 Agustus 1945, tepat di daerah Hiroshima. Sehingga menyebabkan tentara sekutu Jepang, orang-orang Jepang yang ada di Indonesia, mereka segera kembali ke negaranya, menyelesaikan masalah dengan Amerika pada waktu itu. Akhirnya menyebabkan kekosongan pemerintahan negara asing, negara Jepang di Indonesia. Pada waktu kekosongan pemerintahan itu, Pak Soekarno dan Pak Hatta memanfaatkan kesempatan ini dengan segera. Beliau berdua sedang sibuk mempersiapkan hal-hal yang akan digunakan untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Pak Soekarno dan Pak Hatta diundang oleh Kekaisaran Jepang. Kekaisaran Jepang memberikan kesempatan untuk Pak Soekarno dan Pak Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia secepat-cepatnya. Oleh karena itu, Pak Soekarno dan Pak Hatta segera menetapkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada waktu itu, Pak Soekarno dan Pak Hatta sudah datang di Jakarta, siap-siap ingin membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada waktu itu Pak Soekarno jalan bersama dengan Pak Hatta. Mereka jalan bersama dengan wajah riang, wajah senyum setelah lamanya penjajahan yang ada di Indonesia. Beliau datang dengan gagah, dengan wajah riang dan senang menatap rakyat-rakyat Indonesia, warga-warga Indonesia yang telah menantikan betapa lamanya masa penjajahan. Akhirnya tiba juga saatnya untuk merdeka bagi negaraku Indonesia. Pada waktu itu, aku datang melihat Pak Soekarno ingin membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beliau akhirnya naik ke atas podium dengan gagahnya. Beliau mengeluarkan secari kertas yang waktu itu berisikan teks proklamasi. Beliau menatap kami, rakyat-rakyat Indonesia. Kemudian beliau membaca teks proklamasi berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta,
17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pada waktu itu seluruh rakyat Indonesia, warga-warga Indonesia yang menyaksikan Pak Soekarno membacakan teks proklamasi tersebut, mereka bersorak mengatakan merdeka bagi negara Indonesia, merdeka dari penjajahan seluruh negara yang menjajah Indonesia. Semua riang, merasa senang dengan teks proklamasi tersebut. Kita merasa merdeka dari masa penjajahan. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, kita yang sudah merasa merdeka dari masa penjajahan, dari Belanda, dari Jepang, aku kira pada waktu itu sudah tidak ada lagi negara asing yang datang ke Indonesia. Tapi tidak, negara Inggris datang ke Indonesia. Inggris datang ke Indonesia pada tanggal 15 September 1945. Pada waktu itu mendarat pertama di Jakarta. Kemudian mereka terbang lagi datang mendarat ke Surabaya tepat pada tanggal 25 Oktober 1945. Kedatangan Inggris ingin mengambil alih gencatan senjata yang ada di Indonesia. Pada tanggal 1 September 1945, pemerintahan Indonesia sudah menyuruh daerah-daerah yang ada di Indonesia, seluruh penjuru daerah Indonesia untuk mengibarkan bendera Sangsaka merah putih, karena pada waktu itu kita sudah merdeka dari masa penjajahan. Dan di Surabaya, tepatnya di Hotel Yamato, bendera Indonesia dikibarkan di sana. Kemudian pada tanggal 18 September 1945, sekelompok orang Belanda yang dipimpin oleh Mr. Blukman pada waktu itu, mereka mengibarkan bendera Belanda pada jam 9 malam. Mereka mengibarkan bendera Belanda di atas Hotel Yamato di sana. Dan ketika keesokan paginya, aku dan juga arek-arek Surabaya, juga pemuda-pemuda yang lain, pahlawan pejuang yang lain juga merasa marah dan geram melihat aksi orang-orang Belanda tersebut berani mengibarkan bendera Belanda di atas tanah Indonesia yang sudah merdeka pada waktu itu, pada tanggal 17 Agustus 1945. Kami segera bersama menuju Hotel Yamato pada waktu itu, berkerumun menuju Hotel Yamato. Pada saat masa berkerumun pada waktu itu, Presiden Sudirman beserta teman-temannya datang untuk mewakili kita semua berunding dengan Mr. Blukman pada waktu itu. Mereka ada Presiden Sudirman, juga Siddiq dan juga Haryono. Mereka mewakili kita semua para pemuda-pemuda dan juga arek-arek Surabaya untuk berunding dengan Mr. Blukman. Pada waktu itu kita menunggu semua di luar, menunggu keputusan yang dihasilkan dari Mr. Blukman berunding dengan Presiden Sudirman. Pada waktu itu Presiden Sudirman, Mr. Blukman, bagaimana jika Anda menurunkan bendera itu dengan sendiri atau kami yang akan menurunkannya? Pada perundingan tersebut, Mr. Blukman menolak, tidak ingin menurunkan bendera Belanda, sehingga perundingan pun terjadi secara panas. Mr. Blukman mengeluarkan pistol ke atas, mengancam orang-orang Indonesia yang ada di dalam sana. Sehingga Siddiq pada waktu itu segera mencekik, melindungi Presiden Sudirman, mencekik Mr. Blukman. Ya, sehingga Mr. Blukman waktu itu tewas juga, dan Siddiq pada waktu itu juga tewas, ya, diakibatkan ditembak oleh juga pengawal dari Mr. Blukman. Pada waktu itu Presiden Sudirman dan juga Haryono segera kabur keluar. Mereka kabur keluar karena kejadian di dalam gedung sana sudah tidak kondusif dan juga disusul oleh para pemuda. Aku juga pemuda yang lain juga arek-arek Surabaya menyusul ke dalam, masuk ke dalam Hotel Yamato, segera menaiki tingkat paling atas di atas Hotel Yamato. Mereka berebut untuk menyobek bendera biru di bendera merah putih yang saat ini berkibar di Hotel Yamato. Pada waktu itu tidak mudah
banyak korban yang dihasilkan. Dengan mudahnya tentara Belanda menggunakan senjatanya, membidik menggunakan senapan mereka, membidik kita satu persatu, mengarah kita. Orang-orang Indonesia juga area-area Surabaya tepat mengenai jantung temanku. Aku masih berusaha lari bersama teman-temanku. Mereka membidik lagi dengan seramnya. Mengenai lagi temanku, jatuh satu persatu di sana. Tak sempat aku menolong. Aku pun ingin segera berjuang, menyobek bendera biru di atas sana. Yang semula Residen Sudirman berada di luar Hotel Yamato beserta Haryono, mereka kembali menyusul kami yang sudah berjuang di atas sana. Mereka juga berjuang mengambil bendera, ingin menyobek bendera yang sana. Kita berjuang bersama atas nama Indonesia. Banyak korban yang mau mati di sana. Kita terus berjuang, meskipun banyak korban yang dihasilkan. Akhirnya juga Residen Sudirman beserta Haryono, mereka berhasil menyobek bendera biru di atas sana. Kita berhasil waktu itu dengan menyobek bendera Belanda pada waktu itu. Sehingga pada kejadian tersebut, mulai tanggal 27 Oktober 1945 dimulailah pertempuran negara Indonesia dengan Inggris. Kemudian terjadilah pertempuran di daerah Surabaya ketika rakyat Indonesia lewat bertemu tentara Inggris. Selalu terjadi penembakan, selalu terjadi bunuh-membunuh, perang tak bisa dihindarkan. Sehingga pada waktu itu Jenderal Inggris yang memimpin pada waktu itu sampai meminta tolong kepada Presiden Soekarno untuk menyuruh rakyat Indonesia tidak terjadi perang lagi. Tetapi sulit. Rakyat Indonesia sudah panas, tidak suka dengan hadirnya tentara Inggris di sana, orang-orang asing yang menguasai Indonesia. Akhirnya pada waktu itu terjadi kesalahpahaman. Jenderal dari Inggris melewati jembatan di Surabaya, kemudian dicegat oleh rakyat-rakyat Indonesia, dan ternyata terjadi penembakan dan pembunuhan jenderal tersebut. Sehingga menjadi kesalahpahaman, dan juga rakyat-rakyat Inggris, pemerintahan Inggris merasa itu juga ternyata perbuatan rakyat-rakyat Indonesia, sehingga Inggris pun marah. Mereka ingin segera menghancurkan Indonesia pada waktu itu, sehingga peperangan pun akan dimulai setelah terjadi pembunuhan jenderal tersebut. Sehingga pimpinan baru dari Jenderal Inggris pada waktu itu mengeluarkan ultimatum kepada Indonesia. Dan pada waktu itu para pahlawan juga pemuda yang lainnya juga beserta aku juga arek-arek Surabaya merasa tidak pantas dengan ultimatum itu. Kita para pahlawan, para pejuang merasa direndahkan harga diri kami dengan dikeluarkan ultimatum tersebut. Sehingga pada tanggal 10 November 1945 terjadilah perang yang sangat dahsyat antara Indonesia, arek-arek Surabaya melawan Inggris. Pada waktu itu kami sempat gentar, ketakutan akan melawan tentara Inggris. Akan tetapi Bung Tomo hadir dengan membacakan pidato, memberikan semangat arek-arek Surabaya, pemuda Surabaya pada waktu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangan tentara Jepang. Mereka telah meminta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah pada mereka. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak,
baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka. Itulah kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Kita sudah merdeka, tetapi perjuangan belum selesai. Bung Karno pernah berkata, perjuanganmu akan lebih sulit, karena dulu aku melawan penjajah, kalian akan melawan bangsamu sendiri. Inilah kisahku, salah satu pejuang dari jutaan pejuang lainnya yang mungkin kau kenal.